saya sagu pegang satu HP ini sulit kalau keluar aplikasi. Kasihan ya, Ini ternyata apa kamu bikin sendiri Alkitab? bukan saya. Justru ini yang ada di HP, Nah, yang ada di iya. HP, Mbak. Saya baca yang Iya. ini, yang HP saya nggak peduli. Oh, Silakan dicari. Saya- Namanya agama pasti berhubungan dengan iman, bukan berhubungan dengan geografi. Oh. Jadi kalau kamu menyatakan kesempurnaan itu ada di dalam kitabmu, nggak apa-apa. Itu kan klaim kamu. Sah-sah aja. Tetapi kalau ditanya istrinya Ibrahim, ditanya istrinya Musa, mungkin Allahmu kurang tahu. Tak bermula dan tak berakhir. Ada lagi yang mau ditanyakan? Berarti Maria ini nyembah Yesus. Yes, betul. Berarti dia itu ibu nyembah anaknya. Yes, betul. I- Itu Tuhan apa patung? Tuhan atau patung? Dia Allah dan manusia. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet yang sangat luar biasa, yaitu Saudari Agatha. Beliau akan berdiskusi dengan beberapa orang, khususnya umat muslim yang bertanya tentang iman Kristen. Diskusi yang disampaikan oleh Saudari Agatha dibawakan dengan santai, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan dari penanya memperoleh jawaban dengan jelas. Pertanyaan yang dilontarkan umat muslim yakni mengenai apa sih fungsi kitab suci bagi kita? Apa kita berfokus pada iman atau geografi? Pertanyaan tersebut dilontarkan kepada umat muslim yang masih bingung terhadap kitabnya sendiri. Lalu, apakah Bunda Maria menyembah Yesus? Dan apakah ada dalilnya dalam Alkitab? Pertanyaan-pertanyaan tersebut langsung dijawab dengan tegas oleh Saudari Agatha. Tanpa panjang lebar, mari kita simak diskusi yang sangat menambah wawasan tentang iman Kristen kita. Oke, kita naikkan lagi ya. Jangan lupa tap-tap ya teman-temanku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Nah, kita naikkan ya. Alhamdulillah. Halo. halo, Halo Yusuf. Islam Kristen Yusuf. saya Muslim, Mbak. Silakan mau bertanya apa? Yang itu saya tadi dengar yang tadi ulangan 13 Iya. yang dibacain barusan, boleh nggak sampai bawah bacanya? Sampai bawah. Sampai nomor dari nomor 13 sampai nomor 15. Apa tuh? Mau abang tanya. Iya, saya cuma minta itu aja. Minta apa tuh? Minta duit. Dibacain ulangan 13 tuh. Ayat 13. Iya, nabi yang minum racun itu. Mana Nabi minum racun di ayat yang keberapa? Yang 13 sampai 15 coba. Oke. Ada orang-orang dursila tampil di tengah-tengahmu yang telah menyesatkan penduduk kota mereka dengan berkata, "Mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak kamu kenal." Maka haruslah engkau memeriksa dan menyelidikinya dan menyanyikan baik-baik. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian di tengah-tengah kamu, maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu, dan tumpaslah dengan mata pedang kota itu, serta segala isi hewannya. Seluruh jarahannya harus kau kumpulkan di tengah-tengah lapangan, dan harus kau bakar habis kota itu, seluruh jarahannya itu sebagai korban bakaran yang lengkap bagi Tuhan Allahmu. Semuanya itu akan tetap menjadi timbunan puing untuk selamanya dan tidak akan dibangun kembali. Apa yang mau ditanya, Bang? Halo? Yusuf? Itu ulangan 13 kan? Iya, betul. Nomor berapa tadi yang dibaca? Itu ayat 13, 14, 15, 16. Oh, iya. Kok beda ya sama yang di Bible yang saya pegang? Ulangan berapa itu, Bang, yang kau Sama tadi ya, ulangan 13 dari nomor 13 sampai 15. Coba kamu baca. Oh, iya.
Saya sagu pegang satu HP ini sulit kalau keluar aplikasi. Kasihan ya, Ini ternyata apa kamu bikin sendiri Alkitabmu? bukan saya. Justru ini yang ada di HP, Wah, yang ada di iya. HP Mbak. Saya baca yang Iya. ini, yang HP saya nggak peduli. Oh, Silakan dicari. saya produk Dadah. Betul. Lu kira gue pembohong kayak lu, penipu? Nih, udah salah ayat, maksa lagi. Foto. Ya, kita mulai melihat setan-setan di live chat ini sungguh sangat banyak yang melayani iblisnya siang dan malam ya. Ingat ya teman-teman Kristen, jangan terpengaruh dengan cat-cat setan-setan, karena kita tahu ya setan itu sedang mengintai kita. Seperti di Alkitab ya dikatakan iblis itu seperti apa ya, singa yang mengaum-ngaum ya, yang dia siap menerkam kita. Halo Anto Rashid. Halo Kak. Ya, Islam Kristen. Doakan saja Kak, mudah-mudahan dapat hidayah mencari agama. Karena dilema Kak, dilema. Untuk sementara Islam Kak. Sementara Islam, oke. Ini Kak, yang saya mau tanyakan boleh? Boleh. Oke. Di antara kitab-kitab terdahulu mungkin kayak Zabur dan lain sampai di Al-Quran, mengapa kitab-kitab itu yang paling sempurna dan menjelaskan terkait salah satu contohnya Kak, mungkin kayak di lautan mungkin ada air panas, ada air tawar dan lain sebagainya, itu hanya berada di Al-Quran dan kitab-kitab lain itu tidak ada Kak. Oke. Mungkin itu dulu Kak. Mungkin kamu tidak pernah membaca ada gelombang tsunami, ada bulan berdarah di Alkitab saya. Karena apa? Anda mengira Al-Quran itu sudah paling lengkap tentang hal-hal fenomena-fenomena alam. Tapi kamu kan nggak pernah baca ini. Wajar. Iya Kak. Kan? Ya. Sebentar. Sekarang begini, fungsi kitab suci itu adalah tulisan yang diilhami Allah untuk menyatakan kebenaran, untuk menyatakan kesalahan, bukan memberitahu kondisi geografis bumi. Kalau Anda mau tahu kondisi geografis bumi ini, ada yang namanya pendidikan, ilmu pendidikan IPS. Nah, itu. Jadi kalau kamu mau tahu tentang kondisi geografis alam ini, itu kamu bisa datangi, telusuri. Saya rasa kitab suci, ya geografi. Saya rasa kitab suci itu berfokus kepada iman, bukan kepada biologi, bukan kepada geografi. Enggak, karena ada masing-masing. Makanya ketika kamu sekolah SD, SMP, SMA, ini pendidikan ini ada. Ya, pendidikan agama ini ada. Namanya agama pasti berhubungan dengan iman, bukan berhubungan dengan geografi. Jadi kalau kamu menyatakan kesempurnaan itu ada di dalam kitab, nggak apa-apa. Itu kan klaim kamu, sah-sah aja. Tetapi kalau ditanya istrinya Ibrahim, ditanya istrinya Musa, mungkin Allahmu kurang tahu. Itu Bang Anto, Alkitab, semua kitab suci itu bicara soal it's all about religion. Ya, itu bicara tentang keimanan seseorang, bukan bicara tentang biologi atau IPA, IPS atau apa geografi. Itu Bang. Silakan Bang, ada lagi? Ya Kak, oke. Makasih pendapatnya Kak. Itu saja yang ditanyakan. Siap. Makasih Kak. Tuhan memberkati Bang Anto. Siap Kak. Oke. Sekalian 1+1 ada kan di Alkitab kami Kak? Mungkin kitab kami paling sempurna ketika ada tambah-tambah. Ya, begitulah. Belisa pret, kata si Noni. Loh, iya toh. Coba kamu selama SD ya, itu kan ada beberapa mata pelajaran ya, mapel ya. Ada IPA, IPS,
ada pendidikan agama, ada olahraga. Ya nggak mungkin juga di buku agama. Merukuk begini bisa membesarkan payudara. Kalau mau begini ternyata bisa mengobati ginjal. Ya kan nggak gitu. Ini kitab suci, bukan buku olahraga. Ya. Ternyata kalau sering-sering sujud itu bikin bokong besar atau bikin kaki lutut jadi oke. Gak gitu konsep. Jadi ada yang namanya pendidikan penjaskes. Jadi kalau mau bicara kesehatan, ya adanya di situ. Gerakan, cia. Mau apa? Aku dulu ingat waktu aku muslim. Katanya gerakan itu ada faedahnya untuk kesehatan. Pak Ustadz mana lah dulu yang ngajarin aku ya? Adalah pokoknya itulah. Ke dokter Boyke dong. Si Naira bilang, mandi dulu dong agak. Gue nggak mandi aja, gemes tau nggak sih, berkilau. Habib Jafar, jangan gitu. Jangan ngomongin mantan, gak enak. Jangan ya, kasih. Oke, kita naikkan yang lain ya. Oke, ini kayak tetangga gua nih, tukang galon nih, si Roni. Halo, Roni 80. Selamat malam, shalom. Bisa Kristen bang? Kita Kristen Kak. Ya, ada yang mau ditanyakan bang? Ya singkat saja, aku sudah berapa minggu ini memperhatikan kakak seorang yang pinter ya. Saya mau nanya ini Kak, Bener. ini mau mempertambah iman saya juga. Tentang hari Sabat. Menurut kakak, di Alkitab itu kenapa ada perbedaan dengan yang gereja lainnya? Terima kasih. Alkitab berbeda dengan gereja lainnya. Gereja Tapi itu ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Kenapa kalau ada hari Minggu, hari Sabtu, nah itu itu nggak ada. kamu. Kalau saya kan menguduskan hari Sabat. Saya kemarin juga perjamuannya hari Sabat. Nah, kenapa kamu tidak melakukannya? Aku minta pendapat kakak aja gitu. Kenapa yang ada yang hari Minggu, hari Sabtu? Kalau saya sih hari Sabtu Kak. Maaf buat teman-teman kayak gitu. Tuhan Yesus itu adalah hari Tuhan dari hari Sabat. Tidak ada masalah untuk itu. Tuhan Yesus itu menyuruh kita memperingati tentang kematiannya itu setiap hari. Gitu. Jadi kalau kamu mau memperingati tentang Tuhan Yesus hari Sabat, monggo. Mau hari Minggu, monggo. Minggu itu adalah puncak dari kebangkitan Yesus Kristus. Kalau kamu beriman kepada Yesus Kristus, kamu harusnya baca 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Dikatakan seperti ini, Pak. Nah, mungkin Bapak nggak pernah baca Alkitab. Jadi Bapak nggak tahu perintah Tuhan Yesus ini sangat luar biasa. Oke. Dikatakan seperti ini, Pak. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Ini dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, dan ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi perintah Tuhan Yesus itu apa? Melakukan Ekaristi setiap hari. Harus memperingatinya. Apakah kita hanya berfokus kepada hari Sabat? Tidak. Karena di dalam Kolose 2 ayat 16 dikatakan seperti itu. Tapi ada kalimat ingat dan kuduskan. Kuduskan di hari. Kalau kamu disuruh mengingat dan kuduskan hari Sabat, Minggu nggak boleh kau rayakan. Kalau kamu disuruh makan 4 sehat 5 sempurna, terus kamu nggak boleh jajan.
Boleh. Ya udah, saya rasa sudah selesai. Oh, gitu. Oke. Di dalam Kolose 2 ayat 16 saya tambahkan penjelasan saya. Karena itu, dengar Pak Roni 80. Ya. Janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan atau minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semua itu hanyalah bayang-bayang dari apa yang harus datang, sedang wujudnya adalah Kristus. Jadi jangan ada orang yang menghukum kamu dengan hari Sabat. Ya. Ya, Tuhan memberkati. Terima kasih. Sama-sama. Na 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 Belisarius. Kita naikkan yang lain. Oke. Oye. Tiba-tiba gue pengen pipis lagi. Adakah orang di bawah yang membantuku? Oke. Olo. Tulisannya Olo. Pipis gua mau pipis. Ini si Bronto. Saya tidak melayani kambing domba yang sudah bangkotan, alot, menjijikkan, tak berilmu. Maaf ya Dale. Saya nggak mau ngasih panggung untuk orang-orang menjijikkan. Sorry. Kau tidak terlalu penting bagiku, Bardan. Yes. Halo, Effendi. Halo kakak. Itu nama kepala gue deh. Silakan Effendi. Islam Kristen. Boleh. Islam kak. Ya, silakan bertanya. Pertanyaan saya, Yesus itu Tuhan apa bukan? Yesus itu Allah dan manusia. Allah dan manusia. Yesus itu dilahirkan apa tidak? Kemanusiaannya dilahirkan, keilahiannya ada dalam kekekalan. Terus itu kenapa kalau memang dia Tuhan, kenapa dia dilahirkan? Karena dia ingin menjadi sama seperti manusia supaya dia bisa dicobai dalam kemanusiaannya, dan juga supaya dia bisa mati agar dia bisa turun ke dalam kerajaan maut. Berarti Yesus itu sekalian kenapa dia harus mengambil kodrat manusia? Supaya dia bisa menjadi imam yang mendamaikan antara Allah dengan manusia. Ada lagi? Oh, berarti dia itu dia ciptakan ibunya sendiri loh. Ya, berarti duluan dia yang lahir menciptakan Nabi semua orang, termasuk kau juga diciptakan oleh Yesus. Tapi kan kamu maunya menyembah berhala. Terus kenapa? Saya Enggak gini. Terus kenapa dia ibunya lahir duluan daripada Tuhannya? Tuh, saya tadi gitu. bilang dalam keilahiannya dia kekal. Bahkan sebelum Maria ada, saya kasih dalil ya. Yohanes 17 ayat 24. Jangankan Maria, jangankan Abraham. Yesus saya bilang, sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Lalu yang ini yang paling fenomenal ya. Dikatakan di dalam Yohanes 17 ayat 24. Ini ayat yang sungguh Reynald. Dengar ya. Ayat 24 dikatakan seperti ini. Ya Bapa, aku mau supaya di mana aku pun berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia ada. Itu kata Yesus. Satu lagi yang lebih fenomenal, Wahyu 1 ayat 8. Wah, ini memang luar biasa. Gak ada lawan. Aku, kata Yesus, adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Terakhir, yang ke-17 dikatakan, aku
Aku adalah yang awal dan yang akhir. Mungkin nggak yang awal dan yang akhir itu lebih muda dari Maria? Makanya tadi saya katakan, kemanusiaan Yesus boleh saja lebih muda dari Maria. Tetapi keilahian Yesus sudah ada sejak kekal, tak bermula dan tak berakhir. Ada lagi yang mau ditanyakan? Berarti Maria ini nyembah Yesus. Yes, betul. Berarti dia itu ibu nyembah anaknya. Yes, betul. Itu Tuhan apa patung? Tuhan atau patung? Dia Allah dan manusia. Terus Nambungnya mana sampai patung sama Tuhan? Gini, kan kita ini manusia kan harus berbakti kepada orang tua. Tidak ada yang namanya orang tua berbakti kepada anak. Terus kenapa Maria sembah Yesus? Emangnya Tuhan Yesus Sembah maksa anaknya. Maria menyembahnya? Nih Maria dengan kesadarannya dia mengatakan, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Loh, kok kamu mau maksa Maria itu menuhankan Yesus? Tuhan Yesus itu tidak pernah memaksa siapapun untuk menyembahnya, termasuk kau. Sekalipun kau menyembah berhala, tidak mau menyembah Yesus, emangnya Tuhan Yesus pernah rugi? Yang rugi kau, karena kau akan berada di dalam neraka. Nih kata Maria, ya, ini Maria sendiri yang bilang, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan, jadilah padaku sesuai dengan perkataanmu. Maria mengaku dia adalah hambanya Tuhan Yesus. Kok kamu? Apakah Tuhan Yesus pernah? Gini. Apakah Yesus adalah Tuhan? Apakah dia pernah mengatakan bahwa dia adalah Tuhan? Yesus pernah Nah, dan berkali-kali. Yohanes 13 ayat 13. Aku adalah guru dan Tuhan. Aku adalah guru dan Tuhan. Yes. Oke. Tunggu ya, tunggu. Kalau ku tanya lah mamanya si Muhammad, marah nggak dia ini? Masuk surga nggak mamanya? Aduh. Kira-kira kita tanya nggak ya? Ini Nabi anak durhaka nggak ya? Tanya. Mirroring nggak ya? Gak enak kali ya. Ngamuk pasti. Yakinlah karo inyong. Ya tah. Tanya kak. Serius, tanya nggak? Nanti kalau kita balik tanya ya kan, kencang-kencang ngamuk, langsung menghujat, ya kan? Tapi tanya aja ya, oke. Mikum, Bang, Kiku, Bang Effendi, Mikum. Aduh, dia ngopi. Mikum, Bang. Oh Bang, gue udah mau kencing nih Bang, lama banget. Ya, begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebenaran dan kebesaran Tuhan Yesus melalui video-video selanjutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.